Nasib seseorang tidak ditentukan dari mana mereka lahir, tapi seberapa besar usaha mereka hingga menjadi orang sukses. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan sejumlah pemilik perusahaan otobis di Indonesia. Tidak dipungkiri, banyak PO bis merupakan warisan keluarga, namun tak sedikit pula yang membangun usaha dari nol. Banyak kisah inspiratif bagaimana mereka bertahan hidup hingga bisa menggaji ribuan karyawan. Para pemilik PO bis ini merupakan sosok pekerja keras yang memiliki impian besar. Bahkan, ada dari mereka berasal dari kernet dan sopir bis. Siapa saja mereka? Berikut 5 pemilik PO bis berasal dari sopir dan kernet. Yang pertama sudah kita saksikan di video, yaitu Harapan Jaya. PO Harapan Jaya merupakan salah satu PO yang sangat legendaris karena sudah beroperasi sejak tahun 72. Saat ini, PO kebanggaan masyarakat Tulungagung, Jawa Timur itu dinahodai Sugio Utomo dan terus mengalami perkembangan sangat pesat. Siapa nyana, PO Harapan Jaya justru dirintis dengan cerita melankolis yang dari seorang pria bernama Harjaya Cahyana. Awalnya Harjaya Cahyana adalah seorang sopir bus Nusantara yang punya banyak pengalaman trayek antar provinsi. Setelah malang melintang jadi sopir bis, Harjaya Cahyana kemudian mencoba mendirikan PO dengan membeli satu bis. Satu unit bis kira-kira senilai 350 juta waktu itu, ujar Sugio Utomo. Pengorbanan sebesar itu ternyata membawakan hasil buat Harjaya Cahyana. Bis yang dia miliki jadi pilihan masyarakat Tulungagung yang ingin ke Surabaya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya Harjaya Cahyana menambah bis hingga 3 unit. Dibantu sang istri dalam berbisnis, Harjaya mengoperasikan ketiga armada bisnya dengan trayek Surabaya-Tulungagung pulang pergi. Pada 90-an, PO Harapan Jaya semakin berkembang hingga menambah kembali beberapa armada. Pada tahun 94, bis yang memiliki julukan kuda oranye ini kembali membuka trayek baru, yaitu Tulungagung-Jakarta. Ini membuat mereka terus menambah armada. Pada tahun 2000, armada PO Harapan Jaya mencapai 85 unit dan kembali membuka berbagai rute baru. Hingga kini, PO Harapan Jaya memiliki berbagai layanan, seperti bis antar kota dalam provinsi, antar kota antar provinsi, dan bis pariwisata. Di urutan kedua ada Rosalia Indah. Perusahaan otobis Rosalia Indah merupakan salah satu transportasi massal yang menawarkan layanan premium. PO bis tersebut dibangun oleh Justinus Soeroso. Jika melihat bis Rosalia Indah, banyak yang menyangka pemilik PO tersebut berasal dari keluarga pengusaha kaya. Nyatanya, pria yang akrab disapa Pak Roso ini merupakan seorang anak buruh tani dan memulai karirnya sebagai kernet atau kondektur. Masa kecil saya sangat kurang. Saya 6 bersaudara dan bapak saya hanya seorang buruh tani. Saya termotivasi untuk hidup mandiri, sekolah mandiri, sehingga membuat saya memiliki prinsip untuk keluar dari rumah saat dewasa, kata Pak Roso. Dia harus menjalani kehidupan dari bawah, karena sulitnya mencari pekerjaan di kota dengan ijazah yang pas-pasan, hingga akhirnya menjadi kondektur bis. Dari kondektur pelan-pelan, dengan bekerja keras dan doa dari keluarga, akhirnya saya menjadi agen bus Timbul Jaya. Saat itu, saya nyari penumpang sendiri, jadi calo sendiri, apa-apa sendiri, ujarnya. Namun, selama 11 tahun mengabdi di Timbul Jaya sebagai agen, Pak Roso mendapatkan banyak pelajaran. Bahkan, saat itu istrinya juga membantu menjalankan agen bis, sehingga keduanya memiliki pengalaman di dunia transportasi. Apa yang saya dapatkan istri saya juga dapatkan, karena saat itu kami mengelola sampai 36 bis Timbul Jaya. Pada saat itu, segala sesuatunya saya yang menentukan, hampir 90% apa-apa saya, kata Pak Roso. Kini, Rosalia Indah menjadi salah satu PO bis terbesar di Indonesia, hingga memiliki ratusan armada. Tidak hanya usaha bis, mereka juga memiliki restoran, SPBU hingga hotel. Yang ketiga, ada PO Haryanto Indonesia yang dijuluki wayang balap dari Kudus.
dikatakan wayang balap karena armada mereka yang selalu berpacu dengan waktu. Berdirinya PO Haryanto tak lepas dari perjuangan pemiliknya, Haji Haryanto. Dia lahir dari keluarga kurang mampu, sehingga sejak berusia muda sudah berjuang membantu perekonomian keluarga. Suatu saat, Haryanto memutuskan untuk mendaftar secata, sekolah calon taruna. Setelah digodok selama 5 bulan hingga lulus, dia berhak menyandang pangkat prajurit 2. Dalam penugasannya, dia ditempatkan sebagai sopir batalion. Dia kemudian menikah pada tahun 82. Kebutuhan yang meningkat yang membuat Haji Haryanto memutuskan membeli angkot bermodalkan tabungan Rp750.000. Saat itu, dia mengemudikan sendiri setelah pulang dinas. Pada tahun 87, usahanya semakin berkembang hingga memiliki beberapa unit mobil angkutan kota. Bahkan, saat krisis moneter, Haji Haryanto membeli beberapa unit angkot bekas untuk dijadikan tambahan armada. Namun, Haji Haryanto memutuskan membeli bus setelah menjual sejumlah angkot. Saat itu, PO Haryanto mulai berdiri dengan trayek awal Cikarang-Tangerang menggunakan 5 bus. Karier militer Haji Haryanto berakhir pada 2000. Dia memutuskan pensiun dini dengan pangkat terakhir Kopral Kepala. Keputusan itu diambil karena ingin fokus mengembangkan usaha di bidang transportasi darat. Seiring perjalanan waktu, Haji Haryanto kini punya ratusan armada bus, SPBU dan restoran. Pria yang dikenal dermawan ini menerapkan aturan disiplin bagi karyawannya untuk tidak meninggalkan sholat. Yang keempat ada Fajar Riau Wisata. PO Fajar Riau Wisata merupakan perusahaan rental bus pariwisata didirikan Welfa Hendra di Kota Pekanbaru, Riau. Di balik terbentuknya Fajar Riau Wisata, Welfa harus melalui perjuangan panjang. Pada 2000, dia sempat menjadi sopir bus pariwisata di Pekanbaru. Saat menjalani profesi tersebut, Welfa memiliki keinginan membuka usaha sendiri. Dia menabung dari hasil kerja kerasnya. Setelah terkumpul, dia membeli 1 unit angkot pada 2011. Meski sudah memiliki angkot, Welfa tetap menjalani profesi sebagai sopir bus agar memiliki 2 pemasukan. Ini membuat tabungannya bertambah cepat dan membuka rental mobil dengan membeli 3 Toyota Kijang Innova. Namun, melihat peluang bus pariwisata yang sangat besar di Pekanbaru, Welfa menjual salah satu mobil Innova. Hasilnya untuk membeli 1 unit bis bekas yang jadi awal usahanya di dunia transportasi bis. Kini, Welfa Hendra menjadi salah satu pengusaha bus yang cukup sukses di Sumatera dengan memiliki puluhan unit armada. Dia ingin terus mengembangkan usahanya agar lebih besar. Yang terakhir ada perusahaan otobus Sahala Berkah Safar. Terlahir dari keluarga kurang mampu sebagai anak yatim, Nur Salim diasuh ibunya seorang diri setelah sang ayah meninggal dunia, sementara saudara kandungnya dititipkan ke keluarga terdekat karena ekonomi keluarga yang sangat memprihatinkan. Tak ingin merepotkan sang ibu, Nur Salim hanya melanjutkan sekolah sampai kelas 5 SD. Dia memilih membantu orang tuanya mencari nafkah untuk menyambung hidup. Seiring berjalannya waktu, Nur Salim menjalani profesi sebagai sopir truk. Dia belajar banyak hal hingga akhirnya mahir mengemudikan kendaraan besar, paham mesin dan manajemen perusahaan. Berbekal pengalaman panjangnya, Nur Salim memberanikan diri membangun perusahaan otobus, PO sendiri bernama Saha Allah. Meski sebagai pendatang baru, operator bus yang bermarkas di Jepara, Jawa Tengah tersebut kini cukup disegani dan memiliki pelanggan sendiri. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar saya tetap semangat update video terbaru dari seputar bis.
Itulah 5 pemilik perusahaan yang berawal dari kernet atau kondektur dan supir, yang sekarang sangat diperhitungkan dan sangat inspiratif. Baiklah teman-teman, sampai sini dulu video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.